Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3781, Hari Pernikahan. Kamu benar. Aku tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Jadi lebih baik kita berkembang dan tumbuh dengan mantap. Gong Qianqiu berkata dengan singkat. Guguk Xiao mengangguk dan berkata dengan hormat, Tuan, apakah Anda memiliki tugas untuk saya selanjutnya? Lanjutkan untuk mengkonsolidasikan kekuatan kita, dan minta ayahmu untuk pergi keluar sekte untuk mengumpulkan pembudidaya lepas atas nama Taiksu Senzong. Dari para dewa yang saya berikan kepada Anda beberapa hari yang lalu dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk merekrut pembudidaya longgar. Prinsipnya hanya satu poin, kembangkan kekuatan sebanyak mungkin, dan sekte ini terutama membentuk tim eksklusif sesegera mungkin. Mungkin. Suara Gong Qianqiu Sen. Karena masalah menikahi putra suci agung tidak dapat dibalik, Gong Qianqiu ingin memaksimalkan manfaat dalam hal ini. Mengontrol Taiksu Senzong tidak bisa lagi memuaskannya, dan berkembang keluar adalah prioritas utama. Terutama setelah terobosan dalam hubungan dengan 7 putra suci, ide ini menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, di reruntuhan Kunlun, sumber daya kultivasi adalah modal terbesar untuk pengembangan kekuatan, dan 7 putra suci kebetulan adalah master di bidang nadi spiritual. Tuan, yakinlah, ayah saya dan saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Guguk Xiao meyakinkan. Setelah melihat metode Gong Qianqiu lagi, Xuan Ming dan Sue Pengzan dengan tulus bergabung dengan bawahan Gong Qianqiu dan memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Keduanya memiliki beberapa koneksi di dalam Taiksu Senzong, terutama Sue Pengzan yang cukup berpengaruh di tingkat Tianjiao biasa dari Taiksu Senzong. Dengan kedua orang ini memimpin dalam kesetiaan, rencana pengembangan Gong Qianqiu menjadi jauh lebih mudah. Gong Qianqiu mengangguk puas dan berkata, jika Anda memiliki kebutuhan, sebutkan saja. Saya telah memperoleh banyak sumber daya spiritual, yang cukup untuk kita kembangkan dan gunakan. Putra mendekat, dan Xiao Feng pasti akan datang untuk membuat keributan. Tuan, jangan khawatir, saya tidak akan pernah membiarkan sampah itu merusak perbuatan baik Anda. Begitu saya tahu, saya akan membunuhnya di luar. Gugu Xiao berkata dengan muram. Gong Qianqiu melambaikan tangannya dan berkata, tidak, kamu tidak melihatnya. Biarkan Xiao Feng masuk. Tunggu dia ditangkap di tempat ketika dia membuat masalah di venue. Pemimpin ini ingin menghargai kegilaan Xiao Feng. Dia pasti sangat lucu bukan? Gong Qianqiu tersenyum jahat. Dia menantikan penampilan Xiao Feng yang maniak dan malu karena cinta. Dimengerti Tuan. Guguk Xiao juga mencibir. Dengan bercanda berkata, Xiao Feng adalah anjing buangan, dan dia bahkan berfantasi disukai oleh Tuan. Ini adalah mimpi bodoh. Oke, sibuklah. Gong Qianqiu melambaikan tangannya, dan berkata, ya, kata Guguk Xiao dan berbalik untuk meninggalkan Yun Fangzai. Waktu berlalu. 10 hari kemudian. Hari ini adalah hari ketika Putra Suci Agung dan Gong Qianqiu menikah. Di Taiksu Senzong, lantai ditutupi dengan lentera dan kain kempa merah berwarna-warni, dan semua orang berseri-seri dengan gembira. Putra Suci Agung dan Gong Qianqiu mengenakan gaun pengantin untuk menyambut para tamu. Penatua istana berkabut ada di sini, dan saya berharap pengantin baru menikah bahagia selama 100 tahun. Putra kedua istana darah merah tiba. Saya berharap pengantin baru itu naga dan phoenix yang makmur. Wakil pemilik dari Tianhan Villa tiba, dan saya berharap pengantin baru memiliki kelahiran lebih awal dari seorang putra yang berharga. Petugas pidato terus meneriakkan latar belakang para tamu dan selamat. Seperti yang diharapkan dari Putra Suci yang agung, barisan ini sangat besar. Itu tidak benar. Kekuatan sekte sebelumnya tidak lebih lemah dari Taiksu Senzong, dan mereka telah mengirim perwakilan status tinggi di sekte tersebut. Istana Qianqiu benar-benar memiliki sarana. Da Shengzi tidak pernah begitu glamor untuk menikahi wanita lain. Jangan katakan sepatah kata pun. Dia adalah istri Da Shengzi. Kamu berani memanggil namamu secara langsung.
tidak ingin hidup. Anggota Taiksu Senzong banyak berbicara, dan banyak orang kagum dengan kemampuan Gong Qianqiu untuk naik ke langit. Pada saat ini, suara gugup datang dari orang yang mengundurkan diri. Kepala Istana Api Dewa Matahari Bulan Dewa Bulan telah tiba. Selamat kepada Putra Suci Agung dan Gong Qianqiu atas pernikahan mereka. Satu batu mengaduk 1000 gelombang. Adegan Taiksu Senzong langsung mendidih. Bab 3782, Sekte Super. Master dari Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan telah datang. Bukankah wajah Santo Agung itu terlalu hebat? Semua orang adalah wakil pemilik desa yang datang untuk memberi selamat. Setidaknya kepala tetua atau semacamnya. Ini adalah hanya seorang jurumudi. Apakah kamu sangat bersemangat? Apa yang kamu tahu? Seorang pemula yang baru saja memasuki reruntuhan Kunlun. Kuil Api Dewa Bulan Matahari adalah sekte super, dan Akademi Api Dewa Matahari Bulan yang mereka dirikan sangat menakutkan. Benarkah? Akademi Api Ilahi Sun Moon memilih talenta di area ini setiap 5 tahun. Yang mana yang bukan penguasa dominan setelah keluar dari akademi? Bahkan salah satu jurumudi mereka lebih baik daripada banyak sekte menengah. Kepala tetua memiliki status tinggi. Apakah kamu mengerti sekarang? Pada saat yang sama, putra tertua buru-buru menemukan Gong Qianqiu. Suamiku, apa yang terjadi ketika kamu sangat ingin menemukanku? Gong Qianqiu bertanya dengan curiga. Dalam kesan Gong Qianqiu, Putra Suci Agung selalu tampak seperti gunung yang runtuh di depannya tanpa berubah warna. Pada saat ini, ada sedikit kejutan dan kegembiraan di wajahnya. Petapa Agung berkata dengan wajah serius, "Jangan banyak bertanya. Ikutlah denganku untuk menyambut tamu-tamu terhormat, dan jelaskan kepada kalian saat kita berjalan." Gong Qianqiu dipegang oleh Petapa Agung dan berjalan keluar, dan hanya dengan menjelaskan harem Qianqiu apakah dia memahami detailnya. Ternyata helm kuil api ilahi bulan matahari ada di sini, dan kekuatan ini benar-benar sekte berskala besar. Bahkan Putra Suci Agung dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari sangat merindukannya. Secara khusus, sumber daya kultivasi yang dikendalikan oleh kuil api ilahi bulan matahari membuat Gong Qianqiu menelan ludahnya. Ada lusinan urat naga besar dan kecil, dan ada urat ilahi dan urat suci yang tak terhitung jumlahnya. Hampir tidak ada habisnya. Ini adalah kata-kata asli dari Putra Suci yang agung. 7 Putra Suci menemukan bahwa urat naga kecil membuat seluruh Taiksu Senzong bersemangat. Dan mengingat kekuatan menelan jejak urat naga seperti itu, Anda dapat membuat diri Anda sangat berguna. Jika dia bisa memasuki sekte level ini, bukankah dia bisa lepas landas secara langsung? Qianqiu, meskipun pihak lain hanya jurumudi, bahkan dibandingkan dengan ketua sekte menengah, dia tidak kalah sama sekali. Anak Suci Agung menginstruksikan. Gong Qianqiu berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir. Suami, aku pasti tidak akan melanggar aturan." Keduanya datang ke pintu depan, dan jurumudi Istana Api Ilahi Sun Moon telah menunggu lama, dan ada sedikit ketidaksabaran dalam ekspresi bangga di wajahnya. Sang jurumudi telah menunggu lama, dan pengantin wanita ada di sini untuk menyambut Anda. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Putra Suci yang agung memberi hormat yang dalam, dan Gong Qianqiu juga memberi hormat. Jurumudi adalah seorang pria parubaya berusia awal 40-an, dan gerakannya menunjukkan fluktuasi yang mengerikan di udaranya. Ya. Jurumudi setengah baya itu mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Setelah itu, semua orang disambut seperti bintang-bintang yang memegang bulan. Gong Qianqiu dan Putra Suci Agung menemani jurumudi setengah baya untuk waktu yang lama sebelum meninggalkan tempat kejadian dengan dalih berganti pakaian. Langkah ini tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Bagaimanapun, sekte menyiapkan beberapa set pakaian pernikahan untuk Gong Qianqiu, dan itu normal untuk berganti pakaian baru. Faktanya, Gong Qianqiu memang mengganti satu set pakaian, tetapi pergi menemui orang lain lagi. "Xiaoqi, apa yang kamu lakukan di sini?" Gong Qianqiu menepuk pundak putra ketujuh dan bertanya. Putra Suci ketujuh kembali ke akal sehatnya, dan ketika dia berbalik,
dia melihat wajah tersenyum dari istana bawah tanah Qianqiu. Terutama ketika dia melihat pakaian yang dikenakan King Gong Qianqiu, pikirannya sangat rumit. Saudari Qianqiu, apakah ini yang kuberikan padamu? Suara Seven Saint Sun agak kering. Gong Qianqiu mengangguk, dan senyumnya sedikit menyempit, dan dia bahkan sedikit sentimental pada akhirnya. Bagaimana? Cantik. Matamu sangat bagus. Aku berpakaian bagus. Gong Qianqiu menghela nafas lagi, dan melanjutkan, mengenakan pakaian yang diberikan kakakku adalah semacam kebahagiaan. Ada air mata samar di pipi Gong Qianqiu. Mata. Bab 3783, Xiao Feng datang ke pesta pernikahan. Saudari Qianqiu, jangan menangis. Saya merasa sangat tidak nyaman ketika Anda seperti ini. Melihat air mata Gong Qianqiu berkedip, 7 orang suci tiba-tiba panik. Pikiran mereka menjadi lebih kacau, dan tubuh mereka entah kenapa menjadi marah. Anak bodoh, adikku sangat bahagia. Gong Qianqiu menyeka air mata dari sudut matanya, dan kemudian membantu Qi Shengzi merapikan jubahnya, dan membersihkan debu halus di pundaknya. Kamu sudah sangat tua, dan kamu masih tidak tahu bagaimana menjaga dirimu sendiri. Aku benar-benar membuat adikku merasa tidak enak. Tapi mulai sekarang, kakakku sudah menikah, dan aku tidak bisa menjaga kamu seperti sebelumnya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan selalu minum tanpa makan. Itu tidak baik untuk nafsu makanmu. Dan kamu tidak makan pil obat itu. Lagi pula, itu mengandung dansha, yang tidak baik untuk tubuhmu. Tidak terkendali, jatuh. Kamu juga bergegas mencari wanita yang memperlakukanmu dengan tulus, sehingga aku bisa benar-benar merasa nyaman. Hari ini adalah hari besar kakak perempuanku. Jangan selalu murung, kau dengar? Oke, aku akan menjamu para tamu. Kamu jaga dirimu sendiri. Gong Qianqiu berkata di akhir, suaranya tersedak oleh air mata, dan dia berbalik dan lari. Melihat bagian belakang kepergian Gong Qianqiu, hati Qi Shengzi kosong, dan dia tiba-tiba merasa seperti kehilangan sesuatu. Ada juga napas di dada, tidak bisa naik turun, yang benar-benar tak tertahankan. Kakak perempuan. Qi Shengzi bergumam dengan suara rendah, penyumbatan di tenggorokan dan dadanya menjadi semakin kuat, dan dia tiba-tiba terganggu lagi. Secara naluriah, saya ingin minum beberapa teguk anggur. Tetapi memikirkan nasihat Gong Qianqiu barusan, saya meletakkan botol anggur itu lagi. Melihat gambar Gong Qianqiu dan Putra Suci Agung di platform tinggi di kejauhan memanggang para tamu bersama, mata 7 putra suci sedikit sakit, dan hati mereka sangat tidak nyaman. Dia seperti anak kecil yang mainan kesayangannya direnggut dengan kejam, begitu marah, namun begitu tak berdaya, bahkan tak berdaya. 7 putra suci berada dalam keadaan linglung sepanjang pernikahan, entah dalam keadaan linglung, atau berkeliaran di langit, seperti tubuh kosong dengan jiwa yang hilang. Di depan gerbang utama Taiksu Shenzong, riasan merah itu beberapa mil jauhnya, dan gerbong ditempatkan dengan tertib di jalan, dan ada banyak orang yang datang untuk memberi selamat dan memberikan hadiah. Warna merah membasuh tanah beberapa mil, jalan batu biru ditutupi dengan kelopak mawar. Pohon-pohon di jalan diikat dengan berbagai pita warna. Gong dan genderang keras, petasan menggelegar, dan seluruh pesta pernikahan megah. Ekstrim. Sorak-sorai dari kerumunan bahkan lebih merupakan kejutan sonik, seolah-olah mereka bisa mencapai melampaui awan. Melihat segala sesuatu di depannya, wajah Xiao Feng sangat suram. Sejak terakhir kali dia terluka parah dan terlempar ke selokan, Xiao Feng melarikan diri kembali ke Sekte Changqiong karena malu. Setelah beberapa hari pemulihan, semua luka dalam telah pulih, dan bahkan kekuatan telah menembus. Xiao Feng secara alami juga mendapat berita tentang pernikahan Gong Qianqiu dengan Putra Suci Agung hari ini. Dia secara khusus datang untuk menyelidiki detail pernikahan besar itu. Bahkan Xiao Feng sendiri tidak tahu psikologi seperti apa yang dia alami. Mungkin dia tidak mau atau sedih. Hanya saja Tianxi, Xie Huanyu dan yang lainnya mengikuti di belakang Xiao Feng. Bahkan,
Mereka tidak ingin datang ke Taiksu Senzong. Jika mereka ditemukan oleh 3 orang suci dan Gong Qianqiu, mereka harus mati di Huangquan. Tapi Xiao Feng bersikeras untuk datang. Xie Huanyu dan yang lainnya hanya bisa menggigit peluru dan mengikuti. Bagaimanapun juga, di mata mereka, Xiao Feng adalah murid kesayangan Ye Junlin. Dalam kasus Xiao Feng kehilangan nyawanya di depan mata mereka, mereka juga akan mengantar pembalasan gila Ye Junlin, dan Xie Zongmou akan menanggung beban pembunuhan. Xiao Feng, kamu harus menahan diri ketika kamu melewati pertemuan. Kami tidak bisa melawan tuan dari Taiksu Senzong. Xie Huanyu memohon dengan wajah sedih. Xiao Feng mendengus dan langsung masuk. Mereka semua datang ke sini dengan menyamar. Setelah menyerahkan hadiah, mereka memasuki venue dengan sangat lancar. Bab 3784, membunuhmu secara pribadi. Xie Huanyu dan yang lainnya juga menghela nafas lega, dan berhasil menyusup ke tempat pernikahan Taiksu Senzong. Selanjutnya mereka hanya perlu mengendalikan kegilaan Xiao Feng. Namun, mereka tidak tahu bahwa saat Xie Huanyu dan yang lainnya memasuki venue, mereka sudah ditemukan oleh Xuan Ming dan yang lainnya. Hanya saja atas perintah Gong Qianqiu, Xuan Ming langsung melepaskannya, dan beberapa orang berhasil menyelinap masuk ke dalam venue. Namun, meski begitu, ada banyak pasang mata yang menatap Xiao Feng di sekitarnya. Selama dia berani membuat masalah, dia akan segera ditundukkan. Biarkan kita semua waspada. Selama Xiao Feng ditemukan berkonspirasi, dia bisa membunuhnya di tempat. Transmisi suara Xuan Ming memberi perintah. Pada saat yang sama, Xie Huanyu juga sepertinya merasakan sesuatu yang salah. Apakah kamu merasa seperti sedang diawasi? Xie Huanyu bertanya dengan suara rendah. Tianxi dan yang lainnya menggelengkan kepala satu demi satu. Mereka tidak sekuat Xie Huanyu, dan tidak ada perasaan abnormal. Ditambah dengan padatnya kerumunan di tempat kejadian, mungkin hanya tamu biasa yang menonton. Jangan khawatir, Tuan Muda, penyamaran tetua pertama tidak pernah salah. Tianxi menghibur. Di masa lalu, berbagai energi teknik penyamaran tetua besar Xie Yunzong, bahkan dalam menghadapi master tingkat atas, mampu melewati penghalang. Mungkin kali ini, tidak akan ada kesalahan. Memikirkan hal ini, Xie Huanyu sedikit lega. Hanya melihat mata Xiao Feng sangat khawatir. Ini adalah bom yang tidak berdetak, dan akan meledak suatu saat. Melihat Gong Qianqiu di panggung tinggi dan putra suci yang agung bergandengan tangan, senyumnya luar biasa manis. Xiao Feng merasa hatinya terpotong oleh pisau. Waktu yang baik telah tiba, dan pendatang baru telah tiba. Pengantin laki-laki berkhotbah dengan keras, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Gong Qianqiu dan putra suci agung datang ke tengah panggung tinggi. Satu menyembah langit dan bumi. Dua menyembah aula tinggi. Suami dan istri saling menyembah. Masuklah ke kamar pengantin bersama-sama. Suara mempelai pria seperti sebilah pisau yang tajam, menusuk jantung Xiao Feng. Melihat wanita yang pernah bersumpah satu sama lain dengannya, sekarang bersandar di dada orang lain, dia tersenyum seperti bunga. Xiao Feng merasa bahwa bernapas mulai menjadi sulit, dadanya naik turun dengan keras, dan wajahnya sulit dilihat. Pada saat ini, putra suci yang agung memeluk pinggang Gong Qianqiu dan berjalan langsung menuju rumah baru. Murid-murid Taiksu Senzong dan banyak tamu juga bersorak gembira. Putra suci yang agung tidak sabar. Bukankah itu karena Penatua Gong sangat cantik? Keduanya adalah pasangan yang cocok di surga. Suara itu terus mengalir ke telinga Xiao Feng, dan dia merasakan itu. Dadanya akan ditusuk. Tianxi dan Xie Huanyu juga sangat gugup. Mereka benar-benar takut Xiao Feng akan membuat keributan di pesta pernikahan, dan beberapa orang yang mengikuti pasti akan membawa bencana bagi Ciyu. Namun, setelah waktu yang lama, Xiao Feng luar biasa tenang, yang melampaui harapan Xie Huanyu dan yang lainnya. Gong Qianqiu, segala sesuatu di masa lalu adalah penipuan. Mulai sekarang, kamu dan aku hanyalah musuh bebuyutan dari lautan darah. Setelah basis kultivasi saya meningkat pesat, saya akan membunuhmu sendiri. Kata Xiao Feng diam-diam. Hatinya,
Sampai saat ini, satu-satunya jejak keengganan yang ditinggalkan oleh Gong Qianqiu akhirnya menghilang. Xiao Feng benar-benar melepaskannya. Sebenarnya, sebelum datang ke sini, Xiao Feng benar-benar memikirkan adegan pernikahan dengan otaknya. Dan dia juga ingin bertanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar bisa melepaskan di lingkungan khusus ini. Baru setelah melihat tindakan intim Gong Qianqiu dan Putra Suci Agung, Xiao Feng menemukan bahwa dia tidak marah seperti yang dia bayangkan. Mungkin ada jejak kesedihan, tapi sekarang benar-benar lega. Jadi Xiao Feng memilih untuk diam, tetapi nilai kebencian di masa lalu melonjak, seolah-olah akan meledak. Gong Qianqiu juga terkejut dan bingung. Dia berpikir bahwa Xiao Feng akan pecah di tempat, tetapi dia tidak berharap bahwa yang terakhir tidak bertindak gegabah. Adegan yang diharapkan sebelumnya tidak muncul, dan meskipun itu di luar dugaan Gong Qianqiu, itu juga sangat mengecewakannya. Xiao Feng, aku tidak berharap kamu benar-benar melepaskannya. Pada saat ini, Gong Qianqiu sedikit tidak mau. Bab 3785, Keberadaan Para Dewa. Reaksi Xiao Feng jauh melebihi harapan Gong Qianqiu, dan dia ingin terus mengamati langkah Xiao Feng selanjutnya. Namun, pada saat ini, dipeluk oleh Putra Suci yang agung dan bergegas ke kamar baru, dia tidak ingin memiliki kamar pernikahan sekarang, terutama karena itu dapat merusak citranya sendiri. Anda harus tahu bahwa ada banyak bawahan yang diam-diam dia kembangkan di bawah panggung. Pikiran Gong Qianqiu berlari, dan dia dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Suamiku, jangan terlalu sabar. Kami punya waktu di malam hari. Para tamu menonton di sini. Terutama jurumu di Istana Api Ilahi Bulan Matahari ada di sini. Mengapa kamu harus membuat kesan yang baik padanya? Kata Gong Qianqiu dengan lembut. Putra Suci yang agung segera berhenti, dan nyala api di perut bagian bawahnya langsung padam sebagian besar. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang dihargai oleh kursi ini, kamu benar. Bukan hanya Putra Suci yang agung tidak marah, tetapi dia memuji pengingat Gong Qianqiu. Kuil Api Ilahi Sun Moon memiliki akademi yang dia dambakan, dan juru mudi mengawasi dari tidak jauh. Bukankah keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya jika aku diperlakukan sebagai seorang pengecut yang sulit diraih? Pernikahan sekarang selesai. Semua orang tidak akan mabuk hari ini. Putra Suci yang agung dengan cepat menyelesaikan rasa malu dan menjelaskan langkah itu sekarang sebagai bekerja sama dengan prosedur pernikahan. Gong Qianqiu memandang Xiao Feng dari sudut matanya, dan melihat bahwa Xiao Feng tidak bertindak gegabah, hanya minum dan makan di sana. Xiao Feng, sampah ini, bagaimana jika kamu melepaskannya? Kami adalah orang-orang dari dua dunia. Jika kamu ingin disukai oleh Master Sekte ini, kamu juga layak. Perbedaannya, itu hanyalah lumpur awan. Putra Suci Agung bisa menusukmu sampai mati dengan satu jari. Semakin Gong Qianqiu memikirkannya, semakin bangga dia. Terutama ketika dia berpikir bahwa setelah Putra Suci Agung mewarisi posisi Master Sekte dari Sekte Taiksu Sen di masa depan, dia akan menjadi istri Master Sekte, dan dia merasa lebih bahagia. Xiao Feng, yang benar-benar melepaskan emosi ini, merasa bahwa batu besar yang tadinya seolah menekan dadanya langsung berubah menjadi bubuk. Bahkan anggur pernikahan ini sangat bahagia, dan sekarang hanya ada kebencian yang tersisa. Namun saat ini, Tianxi menyingkirkan alat komunikasi tersebut. Dia merendahkan suaranya dan berkata, menurut laporan Ailiner, lokasi spesifik perampokan ilahi telah diselidiki. Apakah Anda ingin mengambil kesempatan untuk mencurinya? Bukan lagi rahasia bahwa perampokan ilahi didedikasikan untuk Taiksu Senzong oleh Gong Qianqiu. Setelah Xiao Feng datang ke reruntuhan Kunlun untuk menebus dosanya, dia meminta anggota faksi Changqiong untuk diam-diam menyelidiki keberadaan para dewa. Dia tidak menyangka akan melihat hasilnya secepat ini. Hari ini, anggota inti dari Taiksu Senzong berada di lokasi pernikahan, yang merupakan waktu yang tepat untuk mencuri kembali perampokan itu. Ya, Xiao Feng, jika dia bisa mencuri kembali perampokan itu, Tuan Ye pasti akan sangat senang. Dengan kekuatan gabungan dari beberapa dari kita,
peluang untuk mendapatkan malapetaka sangat tinggi. Xie Huanyu dan yang lainnya sangat aktif. Xie Zongmu masih di tangan Ye Junlin. Jika dia berhasil mencuri malapetaka, itu mungkin menjadi alat tawar-menawar. Tapi sekarang kekuatan Xiao Feng tidak boleh diremehkan. Setidaknya untuk situasi faksi Changqiong saat ini, lebih pasti untuk membuatnya bergabung. Namun, Xiao Feng melambaikan tangannya dan berkata, Tuhan perampokan, aku akan membawanya kembali secara terbuka dan jujur. Setelah Xiao Feng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tianxi, Xie Huanyu dan yang lainnya saling memandang, dan segera menyusul. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Feng. Mungkinkah dia pikir dia bisa merebut kembali malapetaka itu dengan kekuatannya sendiri? Sekarang Senjie digunakan oleh seluruh Taiksu Shenzong sebagai pedang suci untuk sektarianisme. Melihat bagian belakang beberapa orang yang pergi, Xuan Ming buru-buru bertanya kepada Gong Qianqiu apakah dia akan menjatuhkan mereka di tempat. Gong Qianqiu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan bertindak gegabah. Kirim beberapa master untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Cari tahu detail mereka dan kemudian buat rencana jangka panjang. Gong Qianqiu bertindak sangat hati-hati. Pertama untuk mengetahui apakah Xiao Feng memasuki reruntuhan Kunlun sendirian. Secara khusus, perlu untuk menentukan pergerakan Ye Junlin dan master di sekitarnya, sehingga rencana respons yang lebih stabil dapat dirumuskan. Bab 3786, saya akan mengambilnya kembali dengan cara yang terbuka dan jujur. Adegan pernikahan. Pada saat ini, hal yang paling tidak nyaman adalah 7 putra suci. Apalagi melihat seluruh proses pernikahan putra pertama dan Gong Qianqiu, putra ketujuh malah semakin patah hati. Perasaan bahwa cinta di hatiku diambil secara paksa oleh seseorang bahkan lebih kuat. Sial. 7 putra suci mengutuk dengan damai di dalam hatinya, tetapi bahkan dia tidak tahu siapa yang dia tegur. Mungkin dia sedang memarahi putra suci yang agung karena dicintai. Mungkin juga dia memarahi dirinya sendiri karena terlalu tidak berguna untuk bersaing. Kemungkinan besar dia kesal hanya dengan memarahi adegan pernikahan karena terlalu kacau. Kemudian dia meneguk beberapa teguk anggur, dan batuk terus-menerus karena dia minum terlalu banyak. Semua pertunjukan 7 putra suci disaksikan oleh Gong Qianqiu. Kamu tidak bisa lepas dari telapak master sekte ini. Gong Qianqiu sangat bangga. Pernikahan berlanjut, dengan perayaan di dalam dan di luar lobi. Putra suci yang agung juga sangat dapat dipercaya, dan di pesta pernikahan, Gong Qianqiu secara terbuka disebut sebagai istri pertama dari rumah besar, dan menjadi istri calon guru yang sebenarnya. Ini dapat dianggap sebagai benar-benar mendapatkan pijakan yang kuat di Taiksu Shenzong. Gong Qianqiu secara alami berpuas diri, dan senyum di wajahnya tidak pernah berhenti. Peningkatan status juga membawa banyak manfaat, seperti peningkatan sumber daya budidaya dan peningkatan berbagai izin. Sekarang saya bisa memasuki paviliun kitab suci dan banyak area terlarang di Taiksu Shenzong. Dikatakan bahwa ada banyak keterampilan dan latihan tempur terbaik di paviliun kitab suci Tibet, yang akan membuat saya semakin kuat. Harta surga dan bumi. Semakin Gong Qianqiu memikirkannya, semakin bahagia dia, dan rencana untuk memeluk paha orang suci besar itu pada dasarnya selesai. Perjamuan pernikahan berlangsung dari pagi hingga sore, dan kemudian datang ke kamar pengantin. Tentu saja, mereka yang dapat berpartisipasi dalam kamar pengantin adalah inti mutlak dari Taiksu Shenzong, terutama para jenius top dari generasi muda seperti beberapa orang suci yang hebat. Dalam keseluruhan proses, hanya 7 putra suci yang menghilang. Tentu saja, ini tidak menarik perhatian orang lain. Bagaimanapun, 7 putra suci selalu menarik diri dan tidak ramah. Hanya Gong Qianqiu yang tahu cerita di dalam, dan bahkan lebih meyakinkan bahwa putra suci ketujuh telah sepenuhnya jatuh ke dalam perangkapnya. Oke, kamar pengantin juga dalam masalah. Semua orang harus pergi. Jangan ganggu dunia 2 orang suami dan istri kita. Ayo cepat. Kata Santa besar itu dengan sengaja dengan wajah lurus. Yang lain secara alami tidak berani tinggal. Ini adalah kepala sekolah masa depan.
kecuali jika mereka tidak berencana untuk bergabung dengan Taixu Shenzong di masa depan. Segera hanya ada Gong Qianqiu dan Da Shengzi yang tersisa di ruangan itu. Qianqiu, kita akhirnya bisa berkultivasi menjadi buah sejati. Ayolah. Great Saint Child tidak sabar dan bergegas maju. Gong Qianqiu telah mengambil kesempatan untuk mengatur ilusi di dalam ruangan, tetapi itu tidak berhasil untuk orang kuat seperti Putra Suci yang agung. Keduanya akhirnya menembus lapisan larangan itu dan menjadi suami istri sejati. Ruangan itu tiba-tiba menjadi keras, dan baru pada tengah malam suasana itu benar-benar tenang. Pagi selanjutnya, Gong Qianqiu membuka matanya yang mengantuk, tetapi tiba-tiba merasakan napas di tubuhnya melonjak, yang meningkat secara signifikan dari kemarin. Apa yang terjadi? Gong Qianqiu bingung. Pada saat ini, Putra Suci Agung juga bangun. Seolah melihat keraguan Gong Qianqiu, dia menjelaskan sambil tersenyum, kursi ini melatih Kendo 7 emosi dan 6 keinginan. Meskipun Anda dan saya tidak memiliki latihan terkait kemarin, emosi pasti akan bermanfaat bagi basis kultivasi. Suamiku, jadi jika kamu berlatih latihan terkait, kultivasimu akan meningkat lebih banyak lagi. Gong Qianqiu bertanya. Ya, kekuatan kursi ini juga telah meningkat pesat. Putra Suci yang agung mengangguk dan berkata, Qianqiu, karena itu baik untuk Anda dan saya, mari kita lanjutkan. Jadi Putra Suci Agung sangat meminta dan separuh Gong Qianqiu pus selanjutnya. Keduanya melakukan diskusi dan eksplorasi lebih mendalam tentang Kendo 7 emosi dan 6 keinginan. Tidak sampai 3 kutub di bawah sinar matahari, kultivasi kedua orang itu akhirnya berhenti. Setelah menenangkan putra pertama, Gong Qianqiu bangkit dan pergi mencari putra ketujuh. Bab 3787, bagaimanapun itu seperti semut. Peningkatannya jauh melampaui harapan Gong Qianqiu, yang jelas merupakan kejutan yang tidak terduga. Melihat putra pertama tertidur lagi, Gong Qianqiu bangkit dan pergi mencari putra ketujuh. Berbagai pertunjukan 7 putra suci dilihat oleh Gong Qianqiu kemarin, dan sekarang saya khawatir ini adalah saat di mana saya menantikan penampilan saya. Dia membawa kotak makanan di tangannya, yang berisi semangkuk bubur dan 2 lauk pauk. Ketika saya datang ke kediaman 7 orang suci, saya melihat bahwa pintu di luar terbuka, dan ada suara dengkuran samar dari dalam. Anak ini belum bangun siang. Gong Qianqiu sengaja menaikkan volumenya sedikit, dan dengkuran di ruangan itu tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat, pintu ruang dalam tiba-tiba terbuka, dan 7 putra suci keluar dari dalam. Kakak. Setelah memastikan bahwa orang di depannya adalah Gong Qianqiu, pipi 7 orang suci yang pucat dan kuyu langsung digantikan oleh keterkejutan dan kegembiraan. Seperti dugaan Gong Qianqiu, sejak perjamuan pernikahan kemarin, 7 putra suci mulai minum alkohol sampai mereka mabuk di kamar di tengah malam. Saya tidak bahagia sepanjang hari, seolah-olah harta yang paling berharga telah direnggut. Seluruh langit di atas kepalanya runtuh sepenuhnya. Namun, ketika dia melihat Gong Qianqiu mengunjunginya, 7 orang suci merasa bahwa dunia yang semula gelap langsung menyala. Apakah itu benar-benar kamu? Saat berbicara, putra suci ketujuh menggosok matanya dengan keras. Gong Qianqiu berjalan mendekat, menunjukkan jari giok hijau dan mengangguk di dahi Qisheng, dan berkata sambil tersenyum, ada apa denganmu nak? Baunya sangat kuat, bilas mulutmu dan makan sesuatu, atau kamu akan melanjutkan untuk lama. Jangan minta nafsu makanmu. Hei! 7 putra suci tiba-tiba merasakan air mata mengalir di mata mereka. Cintanya tidak berkurang, tetapi masih merupakan resep yang akrab dan rasa yang akrab. Segera setelah mandi, Gong Qianqiu sudah meletakkan makanan di kotak makanan di atas meja. Kenapa kamu masih berdiri dengan bodoh? Cepat dan duduk untuk makan. Desak Gong Qianqiu. Putra suci ketujuh menahan keinginan untuk menangis, dan setelah duduk, dia melahapnya. Meskipun itu hanya bubur putih paling ringan dan 2 hidangan acar yang paling sederhana, 7 orang suci terasa lebih lezat daripada makanan lezat apapun dari pegunungan dan laut.
Segera makanan di atas meja tersapu oleh 7 putra suci. Dan Gong Qianqiu menyaksikan dengan tenang dari awal hingga akhir. Matanya penuh kelegaan dan cinta. Sepertinya kamu belum makan selama beberapa hari. Usap saja sudut mulutmu, kata Gong Qianqiu sambil menyerahkan sapu tangan sutra. 7 orang suci mengambilnya dan mencium aroma samar dari sutra. Merasa sangat bahagia saat ini. Andai saja kakakku bisa menjagaku seperti ini setiap saat, kata putra suci ketujuh dengan tulus. Gong Qianqiu menghela nafas untuk waktu yang lama, dan berkata dengan emosi, saya pikir juga, melihat Anda seperti ini, saya bahkan lebih khawatir. Sayangnya, saya tidak sendirian sekarang. Ada banyak hal, belum lagi hal yang tidak menyenangkan. Gong Qianqiu dengan sengaja membuat ekspresi ragu-ragu untuk berbicara. Kakak, ada apa? Apakah putra tertua memperlakukanmu dengan buruk? Untuk beberapa alasan, bahkan gelar putra ketujuh telah berubah. Itu tidak benar. Putra suci yang agung sangat baik padaku. Gong Qianqiu berhenti sejenak, lalu mengubah pembicaraan dan melanjutkan. Tapi terkadang, aku tidak bisa menahan diri. Apakah dunia sekuler atau reruntuhan Kunlun, itu benar? Tempat di mana yang lemah memakan yang kuat. Adalah kebenaran abadi bahwa yang kuat harus dihormati. Bahkan jika kultivasi kakak perempuanku tidak buruk, bagi mereka yang sangat kuat, mereka seperti semut. Meskipun Gong Qianqiu tidak mengatakannya dengan jelas, 7 putra suci juga mengerti apa yang dia maksud. Kakak perempuan kemungkinan besar dianiaya oleh putra suci yang agung. Tetapi karena kurangnya kekuatan, dia harus mendengarkan kata-kata yang terakhir. Putra suci ketujuh berpikir diam-diam. Dengan bimbingan Gong Qianqiu yang disengaja, dia semakin membenci putra suci yang agung. Kakak, jangan khawatir, aku punya solusinya. Tiba-tiba putra suci ketujuh berkata. Bab 3788, Penjaga Para Dewa. Gong Qianqiu bersemangat untuk sementara waktu, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Xiao Qi, jangan buat adikku bahagia. Gong Qianqiu tersenyum pahit. 7 orang suci berkata dengan wajah serius. Kakak, aku tidak bercanda. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu tidak harus dikendalikan oleh orang lain. Cara macam apa ini? Gong Qianqiu menghela nafas lagi. Dan berkata, tingkatkan kultivasimu. Alam perlu mantap dan mantap. Bagaimana mungkin mencapai langit dalam satu langkah? Teknik dan tulang akar. Selama dia bekerja sama dengan tingkat vena spiritual yang lebih tinggi, dia dapat sangat meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Tidak sesederhana itu. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan peningkatan pembuluh darah suci bagi saya tidak jelas. Dan pembuluh darah naga sangat langka. Pembuluh darah naga yang Anda temukan sebelumnya secara khusus digunakan untuk menghangatkan dan memberi makan para dewa. Ada milik saya di sana. Bagaimana dengan bagiannya? Akhirnya, aku masih orang luar di Taiksu Shenzong. Gong Qianqiu tersenyum pahit, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Kakak, sejujurnya, saya juga menemukan urat naga lain. Dan skalanya bahkan lebih besar dari urat naga Wen yang Senjie. Saya akan memberikannya kepada Anda, sehingga Anda dapat meningkatkan basis kultivasi Anda. 7 putra suci berkata seolah-olah menerima pujian. Gong Qianqiu sangat terkejut. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa urat suci lagi di tangan 7 orang suci. Tetapi dia tidak menyangka masih ada stok urat naga. Hanya kejutan lain. Tidak, ini yang kamu temukan dengan susah payah. Bukankah lebih baik kamu menggunakannya untuk berkultivasi? Gong Qianqiu dengan sengaja menolak. Putra suci ketujuh berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak memiliki akar, dan pembuluh darah naga tidak terlalu berguna di tanganku. Lebih baik aku memberikannya kepada saudara perempuanku sehingga aku tidak akan menyia-nyiakan apapun. Terlebih lagi, saya memiliki kemampuan untuk mendeteksi urat nadi spiritual. Apakah saya khawatir saya tidak dapat menemukan urat nadi naga lainnya? Tapi, jangan jadi saudara perempuan saya. Jika Anda tidak menerimanya, Anda tidak
jangan perlakukan aku sebagai kerabat. Qi Shengzi berkata dengan mendesak. Gong Qianqiu menghela nafas dan berkata, dengan enggan, oke, maka kakak perempuan akan menerimanya terlebih dahulu. Dan jika kamu membutuhkannya, kakak perempuan akan mengembalikannya kepadamu. Melihat Gong Qianqiu menerimanya, 7 putra suci tersenyum lagi. Dia hanya ingin membuat Gong Qianqiu terus menjadi lebih kuat, sehingga dia bisa lepas dari kendali putra suci yang agung. Sisi lain, Kerajaan Abadi. Dengan runtuhnya Sekte Qianqiu yang tiba-tiba, pasukan yang berafiliasi langsung runtuh dan tersebar. Dan beberapa penyintas tingkat tinggi dari Kerajaan Abadi telah mengumpulkan anggota yang tersebar di semua tempat, dan tampaknya ada tren kebangkitan. Meskipun mereka masih di bawah tekanan Ye Junlin, mereka hampir tidak bisa bertahan sekarang. Secara khusus, Ye Junlin sedang bersiap untuk memasuki reruntuhan Kunlun saat ini, dan tidak ada cara untuk memperhatikan kelompok ikan kecil mereka. Itu memberi Kerajaan Abadi ruang hidup tertentu. Di markas rahasia bawah tanah, beberapa pejabat tingkat tinggi Kerajaan Abadi duduk bersama. Menurut informasi yang dapat dipercaya dari Ailiner, penjaga kuat para dewa telah muncul. Dan mereka mencari pembuluh darah super spiritual di mana-mana, terutama mereka menemukan tempat yang aneh di negara Elang Perang. Ada banyak pembuluh darah spiritual, dan pembuluh darah spiritual memiliki tingkat yang lebih tinggi. Jika bukan karena mereka yang dijaga oleh para dewa, kita bisa mendapatkan bagian dari kue itu. Sayang sekali. Beberapa pejabat senior dari alam abadi menggelengkan kepala mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keengganan dan ketidakberdayaan. Penjaga para dewa adalah kekuatan yang paling mereka takuti. Bahkan di masa jayanya, mereka harus menghindar. Apalagi situasi saat ini. Saya takut para dewa menjaga beberapa orang kuat, dan mereka dapat langsung mencabut mereka. Dikatakan bahwa orang-orang Ye Junlin juga telah muncul di negara Elang Perang sebelumnya. Akankah kedua kelompok orang ini bertemu? Saya harap mereka bertemu, sehingga kita bisa duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Benar, sampai Ye Junlin dan para penjaga para dewa kehilangan keduanya, kita bisa memanfaatkan nelayan. Bab 3789, Vena Naga Legendaris. Sisi Ye Junlin masih dihantui oleh dunia yang ditemukan oleh Kerajaan Perang Elang. Dia sekarang semakin merasa bahwa efek pendinginan pembuluh darah suci pada dirinya sendiri sangat minim. Jika Anda ingin meningkatkan, Anda harus menemukan tingkat urat spiritual yang lebih tinggi. Tentu saja, Ye Junlin mengetahui dari mulut Xie Zongmou bahwa pembuluh darah suci disebut pembuluh darah naga. Saya pikir sumber kekuatan super di dunia di mana otak dewa mengatakan kemungkinan besar adalah Vena Naga. Ini semakin meningkatkan tekad Ye Junlin untuk memasuki dunia itu. Namun, pada saat ini, berita datang dari otak Tuhan lagi. Tuan Ye, saya telah menggunakan peralatan baru untuk melakukan beberapa penyelidikan dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan biologis di daerah itu. Dan energi itu cenderung meluap, jadi saya khawatir itu akan menarik perhatian banyak kekuatan orang-orang. Nadanya cukup mendesak, dan jelas bahwa situasi sebenarnya jauh lebih serius daripada narasinya. Setelah mengetahui berita itu, Ye Junlin segera bergegas ke ranah rahasia untuk menandai lokasi. Tidak adanya makhluk hidup berarti bahwa tidak ada master yang tiada taranya di alam rahasia, jadi tidak perlu khawatir untuk menemukan cabang baru pembuluh darah naga. Bagaimanapun, Taixu Shenzong masih mengincar reruntuhan Kunlun, dan bukanlah langkah yang bijaksana untuk memprovokasi kekuatan transendental lain yang tidak diketahui. Tuan Ye, bagaimana Anda berencana memasuki alam rahasia? Setelah pertemuan, otak dewa bertanya langsung. Selama waktu ini, Brain of God menggunakan banyak perangkat baru untuk menjelajahi alam rahasia, tetapi tanpa kecuali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, hancurkan dengan kekuatan. Sebelumnya, dia khawatir ada master yang tidak dikenal di dalam untuk menghindari mengganggu pihak lain, jadi dia tidak masuk dengan cara yang sederhana dan kasar ini. Otak dewa gagal memahami arti kalimat ini untuk sementara waktu.
Tapi Ye Junlin tidak menjelaskan secara mendalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu membawa orang jauh-jauh, dan kamu akan terpengaruh. Otak dewa buru-buru mundur dengan anggota base camp yang bertanggung jawab untuk melindunginya. Ye Junlin memasuki dunia rahasia lagi, dan perasaan tertahan dan tertunda oleh gerakan itu menyerang lagi. Hai! Ye Junlin berteriak keras, dan kemudian menjalankan latihan dasar, memancarkan tekanan energi yang mengerikan dari seluruh tubuhnya. Ada fluktuasi energi yang terlihat di ruang regional, dan perasaan histerisis telah sepenuhnya hilang saat ini. Hancurkan untuk Lao Su. Ye Junlin meninju, dan angin tinju yang keras menyapu, langsung mengenai penghalang energi yang lebih padat di ujung yang jauh. Klik. Ada suara samar semacam penghalang yang retak di telinga, dan suara ini menyebar dengan sangat cepat ke sekitarnya. Pecahkan padaku. Ye Junlin tidak berhenti sama sekali, dan terus menembakkan beberapa pukulan ke arah yang sama. Ledakan. Akhirnya, ada suara runtuh yang memekakkan telinga di kehampaan. Segera setelah itu, lingkungan sekitarnya berubah secara drastis, dan energi spiritual yang sangat kaya mengalir ke arahnya. Pintu masuknya adalah pemandangan yang indah, seperti surga. Melihat dari kejauhan, ada lebih banyak gunung, dan sisi gunung dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Ini benar-benar surga. Ye Junlin menghela nafas dengan emosi. Namun, kemudian Ye Junlin menemukan bahwa banyak adegan ditampilkan secara teratur, seolah-olah sengaja diatur. Namun, Ye Junlin melepaskan kekuatannya untuk melakukan pencarian dan eksplorasi karpet, tetapi tidak menemukan orang yang mencurigakan. Berdengung. Tiba-tiba, Ye Junlin memiliki induksi energi yang sangat kuat. Saat itulah probe energi yang dia lepaskan bertabrakan dengan sumber energi mengerikan lainnya. Itu pasti vena super spiritual. Ye Junlin berlari cepat mengikuti perkiraan arah sensor energi. Setelah beberapa saat, Ye Junlin datang ke sebuah gunung. Aura energi yang kuat meluap, terutama di biji mentah energi di depannya, dan ada suara samar. Lingkaran energi lavender memenuhi pembuluh darah spiritual di sekitarnya, membuat orang tidak dapat membantu menikmatinya. Mungkinkah ini vena naga legendaris? Ye Junlin sangat terkejut. Bab 3790, Master Kuil muncul. Kemurnian energi spiritual yang terkandung dalam meridian spiritual ini berkali-kali lebih kuat daripada meridian suci. Dan Ye Junlin dapat dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa pembuluh darah naga dengan level yang sama tidak jauh. Adapun vena spiritual dari tingkat vena suci, ada terlalu banyak. Ini adalah keberuntungan besar. Ye Junlin sangat gembira. Namun, pada saat ini, suara dingin dan kasar datang dari kejauhan. Kebodohan monyet oriental. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Jika tidak, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Begitu kata-kata itu jatuh, sekelompok orang bergegas ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata Ye Junlin sedikit menyipit. Ada lusinan orang di tim ini, dan mereka semua kuat. Terutama yang terkemuka, fluktuasi energi yang berasal dari gerakan mereka sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang memimpin 5 sekte besar seperti Xie Zhongmou. Tetapi orang-orang ini semuanya berwajah barat, dengan rambut kuning dan mata biru, dengan arogansi di mata mereka. Dari mana kalian datang dengan sampah, berani mengurus urusan Lao Su? Ye Junlin bertanya sambil mencibir. Bagaimana bisa Ye Junlin menyerahkan lemak di bibirnya? Tetapi kita harus memahami detail orang-orang ini, sehingga kita dapat mengambil tindakan pencegahan di masa depan. Kami adalah penjaga para dewa, dan semua sumber daya spiritual di kerajaan Elang Perang dimiliki oleh kuil. Bagaimana kalian semua bisa membiarkan monyet mengingini? Seorang pria kekar setengah baya yang dipimpin dengan bangga berkata. Ye Junlin memperhatikan bahwa nyala api yang berkobar samar-samar berkobar di sekitar telapak tangan pria kekar itu. Bahkan daerah sekitarnya menjadi sangat panas dan kering seiring berjalannya waktu, seolah-olah orang akan dikukus hingga kering. Penjaga para dewa. Belum pernah mendengarnya. Ye Junlin mencibir. Ngomong-ngomong,
apakah kamu dan kerajaan abadi bersama? Bagaimana energi yang dicangkokkan pada apa yang disebut teknologi tinggi itu dibandingkan dengan perwalian para dewa kita? Pria kekar dan kuat itu penuh penghinaan. Ada 12 dewa penjaga, sesuai dengan 12 dewa utama dalam mitologi barat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan menakutkan, yang tersembunyi dari dunia, dan masing-masing telah membentuk kekuatan besar dan menyebut dirinya kuil. Kepala 12 dewa penjaga adalah orang kuat yang memiliki kendali luar biasa atas guntur dan kilat. Kekuatan yang ia bentuk menjadi kuil Zeus. Ada juga seperti kuil Apollo, kuil Ares dan sebagainya. 12 kekuatan ini telah mencari pembuluh darah spiritual teratas di domain barat. Vena Divine dan Vena Suci telah banyak dikendalikan, tetapi tidak ada Vena Naga. Jika bukan karena tingkat nadi spiritual super di kerajaan abadi, mereka akan mengambilnya sendiri sejak lama. Ye Junlin sedikit terkejut. Dia memahami poin kunci dari kalimat ini. Alam abadi adalah untuk memilih orang-orang berbakat untuk memberkati berbagai teknologi tinggi untuk meningkatkan efektivitas pertempuran, dan bahkan menggunakan tubuh untuk melakukan berbagai eksperimen untuk meningkatkan energi. Tentu saja, adalah mungkin untuk menggunakan teknologi untuk mengolah sekelompok tentara mati dengan kekuatan tempur yang kuat. Tetapi bagaimanapun, itu sangat berbeda dengan peningkatan para pembudidaya. Dan bisakah orang-orang ini menjadi praktisi barat yang sesungguhnya? Kuil rusak macam apa yang menurutmu milik pembuluh darah spiritual ini? Apakah kamu punya bukti? Kamu tidak keluar lebih awal. Tunggu Lao Su menemukan pembuluh darah roh ini dan melompat keluar lagi. Keluar sekarang. Atau jangan salahkan Lao Su karena bersikap kasar. Ye Junlin mencibir. Wajah para pemimpin yang dijaga oleh para dewa dan para elit tiba-tiba berubah jelek. Sebenarnya, mereka telah lama mencari nadi naga ini di alam rahasia, tetapi tidak ada cara untuk menemukannya. Tidak sampai Ye Junlin menggunakan kekuatannya untuk secara paksa menghancurkan penghalang alam rahasia dan energi spiritual yang kuat bocor, dan mereka dapat dengan jelas merasakan posisi nadi naga. Monyet Timur, jangan bicara omong kosong. Atas nama para dewa, aku memerintahkanmu untuk menyingkir, atau kamu akan terbunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, kelompok yang dipimpin oleh pria kekar dan kuat itu segera memasuki persiapan pertempuran. Dewa, apakah kamu yakin kamu bukan dewa babi? Kamu sudah memikirkannya sebelum berbicara, dan kamu ingin mengambil yang sudah jadi. Kekuatan perlindungan para dewa. Ye Junlin juga membuat sikap bertarung. Ayo bertarung. Bersambung.